Jika Anda berusia lebih dari 65 tahun dan merasa takut jatuh kapan saja, mungkin Anda sudah merasakan langkah Anda menjadi tidak stabil. Nyeri di lutut atau punggung membuat Anda berjalan dengan punggung bengkok, dan keluar rumah menjadi tantangan. Anda tidak sendirian. Berita baiknya adalah Anda dapat mengurangi risiko jatuh secara drastis hanya dengan mengubah cara berjalan Anda. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda secara sederhana dan aman bagaimana caranya. Anda akan menemukan bahwa penyesuaian kecil pada langkah Anda dapat memberikan Anda lebih banyak keseimbangan, postur yang lebih tegak, dan terutama, kepercayaan diri untuk berjalan dengan bebas tanpa takut jatuh. Tetaplah bersama saya hingga akhir karena apa yang saya tunjukkan kepada Anda dapat mengubah kehidupan sehari-hari Anda dan bahkan mencegah kunjungan ke rumah sakit. Setiap tahun, sekitar sepertiga orang di atas 65 tahun mengalami setidaknya satu kejatuhan. Dalam banyak kasus, bukan hanya ketakutan, kejatuhan ini dapat menyebabkan fraktur, operasi, perawatan rumah sakit yang lama, bahkan kehilangan mobilitas yang permanen. Dalam kasus lain, dampaknya adalah emosional, ketakutan, kekhawatiran, rasa malu, dan perasaan ketergantungan yang semakin meningkat. Apa yang dimulai sebagai tersandung dapat memicu spiral pembatasan. Orang yang sebelumnya pergi ke toko roti sendiri sekarang menghindari keluar, berhenti berjalan di sekitar lingkungan, membatalkan janji, dan secara perlahan tubuhnya kehilangan lebih banyak kekuatan. Ketakutan akan jatuh mulai mendominasi setiap langkah, dan hal ini sayangnya terjadi pada ribuan orang lanjut usia setiap hari. Tetapi ini adalah poin yang tidak banyak orang jelaskan dengan jelas. Banyak dari kejatuhan ini bukanlah kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Mereka dapat diprediksi dan, yang lebih penting, dapat dihindari. Mereka bukan hanya akibat dari usia atau keberuntungan. Mereka adalah hasil dari serangkaian kegagalan kecil dalam cara berjalan, lingkungan, bahkan pikiran. Apakah Anda tahu saat orang memutar tubuhnya terlalu cepat atau ketika dia berjalan sambil memandangi lantai dengan lengan tegang di samping tubuh, seolah-olah dia siap jatuh kapan saja? Itu adalah tanda-tanda jelas bahwa ada yang salah, dan kegagalan kecil seperti itu, jika terakumulasi, menjadi jebakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa cara Anda berjalan dapat melindungi atau membahayakan Anda. Tubuh kita adalah mesin yang cerdas, tetapi membutuhkan instruksi yang benar. Ketika Anda belajar untuk menginjak dengan sadar, meratakan tubuh, dan bergerak dengan aman, Anda mulai mengambil alih kendali dan melindungi diri Anda secara nyata. Dan yang terbaik dari semua ini adalah tidak memerlukan perubahan besar atau latihan berat. Hanya memerlukan perhatian, praktik, dan pengetahuan yang tepat, dan itulah yang akan Anda temukan. Mengapa kita jatuh? Penyebab umum dan tidak terlihat. Sebagian besar orang percaya bahwa jatuh adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari pada usia lanjut, seolah-olah itu adalah tanda waktu, peringatan tubuh bahwa kekuatannya menurun. Tetapi kenyataannya, sebagian besar kejatuhan terjadi karena alasan yang dapat dihindari jika kita tahu di mana letak kesalahan dan, yang lebih penting, bagaimana memperbaikinya. Salah satu faktor utama adalah kehilangan massa otot yang mulai terjadi secara alami pada usia 60 tahun. Kaki yang sebelumnya memberikan kekuatan dan dukungan mulai melemah. Otot stabilisasi yang menjaga tubuh tegak dan seimbang, bahkan ketika berjalan di permukaan yang tidak rata, juga kehilangan kekuatannya. Dengan demikian, risiko kehilangan keseimbangan meningkat. Titik lain yang tidak terlihat tetapi penting adalah perubahan pada pusat gravitasi. Dengan penuaan, postur berubah, kepala condong ke depan, bahu berkurang, dan tulang belakang melengkung. Ini menggeser berat tubuh ke posisi yang membuat keseimbangan sulit. Sebaliknya berjalan dengan tegak, orang tua mulai berjalan ke depan, yang meningkatkan kemungkinan tersandung atau jatuh bahkan pada kesalahan kecil. Selain itu, ketakutan akan jatuh juga berkontribusi pada risiko jatuh itu sendiri. Ya, otak, dengan mengantisipasi ketakutan, mengganggu gerakan alami. Orang mulai berjalan dengan kaku, tanpa menyeimbangkan lengan, dengan langkah pendek dan tegang, seolah-olah berjalan di atas telur. Hal itu tidak memberikan lebih banyak keamanan. Sebaliknya, membuat tubuh lebih tidak stabil dan rentan. Dan kita tidak boleh melupakan penglihatan dan refleks yang juga menurun dengan waktu. Melihat kurang atau kesulitan untuk bereaksi cepat ketika kehilangan keseimbangan adalah faktor yang langsung memengaruhi keamanan saat berjalan. Selain itu, ada juga sepatu yang tidak tepat, penggunaan tongkat atau pengayuh yang salah, dan lingkungan dengan hambatan yang tidak terlihat. Tetapi yang paling penting adalah memahami hal ini. Bukan usia yang menyebabkan jatuh, itu adalah cara tubuh merespons usia, dan itu bisa diubah. Berjalan dengan benar seperti mengendarai mobil di jalan basah. Jika Anda tahu bagaimana menyesuaikan gerakan, menjaga arah, dan menghindari pengereman mendadak, perjalanan menjadi jauh lebih aman.
Nyonya Jadwiga berusia 77 tahun dan tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil tempat dia tinggal selama lebih dari 30 tahun. Dia selalu aktif, berjalan setiap pagi, merawat tanamannya, dan mengunjungi teman-temannya di klub warga lanjut usia. Tetapi semuanya berubah pada suatu pagi yang tampaknya biasa. Dia bangun, pergi ke dapur untuk mengambil gelas air, dan ketika memutar tubuhnya cepat untuk mencapai teko di kompor, dia terpeleset. Kejatuhan itu keras. Dia patah pergelangan tangan dan memukul pinggulnya ke lantai. Dia ditolong oleh tetangga dan dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Tetapi bagian yang paling sulit datang setelahnya. Ketakutan akan jatuh lagi, meskipun telah pulih secara fisik, mulai menghindari gerakan sederhana. Dia berjalan pelan, kaku, selalu memandangi lantai. Dia berhenti keluar rumah, menolak undangan, dan mulai merasa rapuh, tidak aman, dan tergantung. Anak-anaknya mencoba memotivasi dia, mendorongnya untuk berolahraga, tetapi tidak ada yang tampak berhasil. Trauma lebih besar daripada keberanian. Kemudian seorang fisioterapis bernama Lucia mulai merawatnya. Dalam sesi-sesi awal, Lucia menyadari, masalah Nyonya Jadwiga bukan hanya pada tubuh, tetapi pada cara dia menggunakan tubuhnya untuk berjalan. Bukan kekurangan kekuatan, tetapi kekurangan kesadaran tentang cara berjalannya sendiri. Pendidikan ulang dimulai dengan langkah pendek dan teguh, dengan tumit menyentuh tanah terlebih dahulu. Kemudian datang latihan keseimbangan, perbaikan postur, dan pandangan ke depan. Penyesuaian kecil yang dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan. Dalam 2 bulan, Nyonya Jadwiga kembali berjalan dengan percaya diri di lorong gedung. Dalam 3 bulan, dia sudah turun sendiri untuk membeli roti. Hari ini, dia kembali berjalan di lapangan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak lagi takut karena sekarang dia tahu bagaimana berjalan dengan aman dan selalu mengulangi kalimat yang sama. Bukan kekuatan, tetapi teknik. Yang menyelamatkan saya adalah belajar kembali berjalan. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa transformasi mungkin dan dimulai dengan 1 langkah. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Mengajari Anda bagaimana mengambil langkah itu dengan aman, teguh, dan seimbang. Diagnosis pribadi. Bagaimana cara Anda berjalan sekarang? Saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan sesuatu yang sederhana tetapi dapat membahayakan keamanan Anda setiap hari. Cara Anda berjalan. Ya, kapan terakhir kali Anda memperhatikan bagaimana Anda berjalan? Apakah Anda sadar bahwa cara Anda menginjak, bergerak, dan menyeimbangkan diri dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada ketakutan Anda akan jatuh? Mari kita lakukan diagnosis kecil. Anda tidak memerlukan pemeriksaan medis, hanya perhatian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara mental. Apakah Anda sering menggesek kaki saat berjalan? Apakah Anda berjalan sambil memandangi lantai? Apakah Anda merasa langkah Anda pendek dan kaku? Apakah bahu Anda selalu condong ke depan? Apakah lengan Anda tidak bergerak saat berjalan? Apakah Anda kesulitan memutar tubuh atau mengubah arah? Apakah Anda sering bersandar pada perabotan atau dinding di dalam rumah? Apakah Anda menghindari trotoar karena takut kehilangan keseimbangan? Jika Anda menjawab "ya" pada 2 atau lebih pertanyaan ini, itu adalah tanda peringatan. Cara Anda berjalan mungkin membahayakan Anda. Banyak orang mencoba berjalan dengan lebih hati-hati, tetapi malah melakukan hal yang sebaliknya. Dengan berjalan sambil memandangi lantai, kepala condong ke depan, torso berkurang, dan tubuh kehilangan penjajaran. Ini mengubah pusat gravitasi Anda, membuat Anda lebih rentan terhadap tersandung. Langkah yang terlalu pendek mencegah tubuh menstabilkan diri secara alami, dan lengan yang tidak bergerak tidak lagi memainkan perannya dalam keseimbangan, membuat berjalan menjadi lebih berat, lebih sulit, dan lebih berbahaya. Yang paling mengejutkan adalah semua ini tidak terjadi karena kelemahan, tetapi karena kebiasaan. Tubuh menyesuaikan diri dengan ketakutan, dan ketakutan itu menciptakan cara berjalan yang tampak lebih aman tetapi sebenarnya lebih tidak stabil. Ini adalah siklus. Ketakutan menghasilkan ketegangan, ketegangan mempengaruhi gerakan, gerakan yang buruk meningkatkan risiko, dan risiko memperkuat ketakutan. Berita baiknya adalah bahwa ini dapat dibalikan. Belajar kembali berjalan adalah seperti menemukan kembali keseimbangan alami tubuh. Dan tidak, Anda tidak perlu melakukan latihan yang rumit atau menghabiskan jam-jam berolahraga. Cukup dengan perhatian, praktik, dan pengetahuan yang tepat, tubuh akan menyesuaikan diri kembali. Ini adalah proses yang dimulai di pikiran, melalui pandangan, dan terkonsolidasi di kaki. Sekarang setelah Anda mengidentifikasi kemungkinan kekurangan dalam cara Anda berjalan, saatnya yang paling penting, memahami cara berjalan yang benar.
Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana melakukannya dengan aman, sadar, dan percaya diri. Cara berjalan dengan benar. Sekarang setelah Anda memahami risiko-risiko dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam cara Anda berjalan, saatnya yang paling dinantikan, bagaimana cara berjalan dengan benar. Dan ini adalah pengumuman penting, bukan tentang berjalan dengan cantik, tetapi tentang berjalan dengan aman, seimbang, dan bebas. Cara berjalan yang benar mungkin tampak sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan kesadaran, mengubah hubungan antara tubuh Anda dan dunia di sekitarnya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, postur, jaga kepala tegak, seolah-olah seseorang sedang mengangkat puncak kepala Anda ke atas dengan lembut. Mata harus memandang ke depan, sekitar 3 meter di depan Anda. Hindari memandangi lantai secara tetap, itu menipu dan Anda kehilangan referensi lingkungan. Memandang ke depan membantu otak Anda memprediksi jalan dengan lebih baik, yang meningkatkan keamanan setiap langkah. Kemudian, bahu, jangan biarkan bahu Anda terjun bebas, tegang, atau berkurang ke depan. Hirup napas dalam, keluarkan perlahan, dan biarkan bahu Anda rileks, sedikit terbuka. Ini secara alami memperluas dada dan meningkatkan keseimbangan. Sekarang, perhatikan lengan, mereka adalah sekutu dalam keseimbangan Anda. Biarkan mereka rileks di samping tubuh, memungkinkan mereka bergerak sedikit saat Anda berjalan. Satu lengan maju ke depan sementara yang lain ke belakang, secara bergantian dan alami. Ini membantu tubuh menstabilkan diri dalam setiap langkah. Berbicara tentang langkah, inilah inti dari teknik. Setiap langkah harus dimulai dengan tumit menyentuh tanah terlebih dahulu, kemudian telapak kaki, dan terakhir ujung kaki. Urutan ini, tumit, tengah kaki, ujung, adalah apa yang kita sebut langkah sadar. Hindari menggesek kaki, cobalah agar kaki terlepas dari tanah dalam setiap langkah, meskipun hanya sedikit. Jarak antara kaki juga penting, hindari berjalan dengan kaki terlalu dekat atau saling bersilangan. Yang ideal adalah menjaga kaki sejajar dengan lebar bahu, memberikan lebih banyak dasar dukungan. Ini memberikan lebih banyak stabilitas, terutama saat mengubah arah. Dan tentang ritme, yang terbaik adalah menghindari kecepatan atau kelembaman yang berlebihan. Temukan ritme yang nyaman dan konsisten di mana Anda merasa mengendalikan tubuh dalam setiap langkah. Jika perlu, mulailah berlatih di rumah, berjalan lurus di sepanjang lorong. Berjalan, bernapas, kembali. Lakukan ini beberapa menit setiap hari. Di latihan sadar inilah tubuh belajar kembali jalan yang aman. Mengingat kembali, kepala tegak, pandangan ke depan, bahu rileks, lengan longgar, kaki sejajar, tumit terlebih dahulu, langkah sadar. Mungkin terdengar banyak, tetapi dalam beberapa hari tubuh Anda akan mengadopsi cara berjalan baru ini dan menjadi otomatis, hanya lebih aman. Ini adalah awal dari perubahan. Dan jika Anda ingin memperkuat transformasi ini lebih jauh, langkah berikutnya adalah memperkuat otot-otot yang mendukung cara berjalan baru ini. Latihan praktis perbaikan dan penguatan. Sekarang setelah Anda belajar cara berjalan yang benar, kita akan memperkuat cara berjalan baru ini dengan latihan sederhana yang akan memperkuat tubuh Anda, meningkatkan keseimbangan, dan memberikan Anda lebih banyak kepercayaan dalam langkah Anda. Dan yang terbaik adalah Anda dapat melakukan semua ini di rumah, tanpa kebutuhan gym, tanpa dampak, dan dengan ritme Anda sendiri. Mari kita mulai dengan latihan esensial, dukungan unilateral dengan kursi. Berdiri di hadapan kursi yang kokoh, letakkan tangan Anda di sandaran, dan angkat salah satu kaki, hanya meninggalkan satu kaki di tanah. Tahan posisi ini selama 10 detik, kemudian ganti kaki. Ini mengaktifkan otot pergelangan kaki, lutut, dan pinggul, zona yang penting untuk stabilitas saat berjalan. Lakukan ini 3 kali dengan setiap kaki. Selanjutnya, kita lanjut dengan pengangkatan bergantian lutut. Terus bersandar pada kursi. Sekarang angkat lutut kanan ke tingkat pinggul, kemudian turunkan. Lakukan hal yang sama dengan kiri, bergantian dengan kendali yang lambat. Latihan ini memperbaiki gerakan mengangkat kaki saat berjalan, membantu mencegah tersandung. Lakukan 10 pengulangan dengan setiap sisi. Sekarang, latihan yang bagus untuk kaki, naik dan turun tumit. Berdiri dengan kaki sejajar dan bersandar pada kursi, angkat tumit, berdiri di atas ujung kaki, kemudian turun perlahan. Ini memperkuat otot betis, memperbaiki sirkulasi, dan memberikan lebih banyak stabilitas saat berjalan. Lakukan 2 pengulangan. Masukkan latihan perpindahan, berjalan lurus. Pilih ruang yang aman, seperti lorong, dan berjalan lurus dengan kaki sejajar, langkah sadar, dan lengan longgar.
Konsentrasikan diri pada gerakan yang benar yang Anda pelajari. Berjalan hingga ujung dan kembali. Ulangi selama 2 menit. Ini memperkuat pola berjalan baru ini di otak. Terakhir, latihan sederhana tentang postur dan pernapasan. Berdiri, pisahkan kaki sedikit, rilekskan bahu, tutup mata, dan hirup napas dalam. Saat menghirup, bayangkan puncak kepala Anda ditarik ke atas. Saat mengeluarkan napas, lepaskan ketegangan tubuh. Tinggal seperti itu selama 1 menit. Ini membantu menjaga postur tegak dan mengurangi ketakutan sebelum memulai berjalan. 5 latihan ini, dilakukan setiap hari, akan menciptakan dasar otot dan mental untuk berjalan yang lebih aman, teguh, dan seimbang. Dengan waktu, tubuh Anda akan merespons lebih baik, langkah Anda akan lebih lancar, dan Anda akan merasa lebih percaya diri. Manfaat berjalan baru. Dengan menerapkan apa yang Anda pelajari hingga sekarang, Anda akan mulai merasakan perubahan yang jauh lebih dari cara Anda berjalan. Manfaat berjalan baru ini terlihat, dirasakan di tubuh, di pikiran, dan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terbaik adalah mereka muncul dengan cepat. Dalam beberapa minggu, banyak orang melaporkan merasa lebih ringan, lebih stabil, dan lebih percaya diri saat bergerak. Manfaat pertama, tentu saja, adalah pengurangan drastis risiko jatuh. Berjalan dengan kesadaran, dengan ritme yang tepat, dengan kaki yang posisinya benar, dan tubuh yang terjajar membuat otak dan otot Anda bekerja bersama untuk melindungi Anda. Setiap langkah tidak lagi menjadi ancaman tetapi menjadi gerakan yang teguh, aman, dan terkalkulasi. Manfaat lain yang langsung adalah perbaikan postur. Anda akan terlihat lebih tegak, kurang berkurang, dengan bahu terbuka dan leher terjajar. Postur ini tidak hanya memberikan Anda lebih banyak keseimbangan tetapi juga memperbaiki pernapasan Anda, disposisi Anda, bahkan cara orang lain memandang Anda, dengan lebih banyak vitalitas dan kehadiran. Dengan latihan penguatan dan pola berjalan baru, Anda juga akan merasakan kurangnya nyeri di lutut, area punggul, dan pergelangan kaki. Ini terjadi karena tubuh mulai mendistribusikan berat dengan lebih baik dan bergerak dengan lebih alami, tanpa membebani sendi. Nyeri berkurang dan kesenangan bergerak kembali. Tetapi mungkin yang paling transformatif adalah kembalinya otonomi dan kepercayaan diri. Perasaan dapat keluar sendiri, berjalan dengan teguh ke toko roti, menyeberang jalan tanpa takut adalah pembebasan. Anda kembali mengendalikan tubuh sendiri dan, dengan demikian, kehidupan sendiri. Dan semua ini dimulai dengan keputusan sederhana, menyesuaikan cara Anda berjalan. Sekarang setelah Anda memahami manfaat fisik, dalam bab berikutnya kita akan merobohkan beberapa kepercayaan yang masih menghambat Anda untuk maju lebih jauh. Mitos yang harus diruntuhkan. Meski setelah semua yang kita lihat hingga sekarang, masih umum bahwa beberapa keraguan dan pikiran lama masih mengelilingi pikiran. Dan itu terjadi karena sepanjang hidup kita mendengar banyak frasa yang menjadi kepercayaan dan, tanpa sadar, membatasi kita. Oleh karena itu, sebelum menyimpulkan, kita perlu meruntuhkan 3 mitos berbahaya yang menghambat banyak orang untuk maju. Mitos pertama adalah, saya sudah terlalu tua untuk berubah. Pikiran ini adalah racun yang diam-diam. Kebenaran adalah tubuh manusia dapat menyesuaikan diri pada usia apapun. Tentu saja, perubahan dapat lebih lambat, tetapi masih mungkin. Tubuh Anda masih belajar, menyusun ulang, dan memperkuat diri. Usia bukan penghalang, itu hanya tahap. Yang memblokir adalah kekurangan rangsangan yang tepat. Mitos kedua adalah, jika saya jatuh, itu karena usia. Bukan. Jatuh bukan hal yang normal. Jatuh bukan hal orang tua. Jatuh adalah tanda bahwa tubuh telah kehilangan beberapa tingkat persiapan, dan itu dapat dipulihkan. Kejatuhan bukan takdir, mereka adalah tanda peringatan. Dan yang terbaik adalah Anda sudah di sini melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dan mitos ketiga adalah, saya membutuhkan tongkat atau pengayuh untuk sisa hidup saya. Dalam banyak kasus, alat-alat ini berguna dan bahkan diperlukan, tetapi dalam kasus lain mereka hanya alat bantu emosional yang digunakan karena ketidakamanan. Jika tubuh Anda memiliki kondisi, Anda dapat dan harus berlatih untuk memulihkan keseimbangan alami, dan secara perlahan mengurangi ketergantungan pada aksesori ini. Sekarang setelah mitos-mitos ini telah diruntuhkan, Anda lebih bebas, lebih sadar, dan jauh lebih siap untuk mengambil alih kendali langkah Anda. Jika Anda telah sampai di sini, selamat. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda tidak menerima hidup dengan takut dan tidak membiarkan risiko membuat Anda nyaman. Anda memutuskan untuk melihat dengan keberanian sesuatu yang banyak orang hindari, cara berjalan Anda sendiri. Dan sekarang Anda tahu,
Mungkin untuk mengubah cara Anda bergerak dan, dengan demikian, mengubah hidup Anda. Anda belajar bahwa kejatuhan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahwa cara Anda berjalan memiliki dampak langsung pada keamanan Anda, keseimbangan Anda, dan kemandirian Anda. Anda belajar untuk mengamati tanda-tanda tubuh, memperbaiki postur, menjajarkan langkah, dan memperkuat otot yang mendukung gerakan Anda. Semua itu tanpa rumus magis, tanpa janji yang mustahil, hanya dengan pengetahuan, perhatian, dan praktik. Dan lihatlah apa yang Anda dapatkan hanya dengan itu. Langkah yang lebih teguh, postur yang lebih tegak, kurangnya nyeri di sendi, lebih banyak keseimbangan, lebih banyak otonomi, dan lebih banyak kepercayaan diri. Itu bukan hanya kualitas hidup, itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk pergi dan datang tanpa takut, untuk keluar sendiri, untuk mengunjungi seseorang yang Anda cintai, untuk berjalan di sekitar blok dengan senang hati. Kebebasan untuk menjadi pemilik langkah Anda sendiri. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Anda dapat menutup video ini dan melanjutkan seperti biasa, atau Anda dapat menerapkan semua yang Anda pelajari di sini, satu langkah demi satu langkah. Tidak masalah jika Anda berusia 65, 75, 85 tahun, tubuh Anda masih merespons, masih belajar, masih berubah. Dan langkah pertama dari transformasi itu sudah diambil. Jika konten ini membantu Anda, bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkannya. Bisa jadi teman, keluarga, seseorang yang Anda cintai dan ingin melihatnya aman. Berlangganan ke saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dengan panduan praktis, aman, dan berbasis pada realitas bagi mereka yang ingin menua dengan kualitas.